Salam, bro dan sis yang terkasih, salam sukacita. Jumpa kembali dengan saya, Bro Indra, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Renungan hari ini saya ambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 13 sampai 16. Dalam perikop, Yesus mengecam beberapa kota. Tema renungan hari ini adalah pertobatan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bro dan sis yang terkasih, apa yang terlintas dalam pikiran kita saat membaca kisah Yesus mengecam 3 kota di daerah Yahudi, kemudian membandingkannya dengan Tirus dan Sidon, kota-kota yang berada di daerah Yahudi? Mengapa Tuhan marah? Kecaman Yesus terhadap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum merupakan peringatan bahwa Tuhan menghendaki adanya perubahan hidup dari orang-orang sesudah mendengar dan mengalami segala kebaikannya. Ia tidak menghendaki kehidupan yang tidak menghargai kebaikan dan anugerah-Nya. Kecaman Yesus merupakan pernyataan anugerah untuk bertobat. Tanpa pertobatan, tidak ada pengharapan keselamatan. Ironis memang, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, namun tidak ada perubahan. Terlalu banyak mukjizat yang dilakukan di sana, tetapi tidak ada perubahan apapun. Tidak ada pertobatan. Yesus mengecam hal tersebut. Setelah mengalami segala kebaikan Tuhan, seharusnya anak-anak Tuhan hidup lebih dekat kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Orang-orang Kristen yang tidak menunjukkan perubahan hidup adalah orang-orang egois dan tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi refleksi bagi kita bila apa yang terjadi atas Korazim, Betsaida, dan Kapernaum harus terulang dalam kehidupan kita. Menyadari dan berubah adalah langkah iman untuk merespon kebaikan Tuhan daripada kelak menuai hukuman dalam pengadilan Allah. Saya teringat sebagai orang Katolik, sepanjang perjalanan hidup saya juga telah mengalami banyak kebaikan Tuhan, banyak sekali anugerah Tuhan yang telah saya terima. Mulai dari mendapatkan sakramen baptis,
Mungkin yang dibaptis secara dewasa ini sangat merasakan sukacita ya, mendapatkan lawatan Tuhan. Itu sungguh anugerah yang luar biasa. Kita menjadi manusia baru dengan hidup baru. Namun setelah itu waktu berlalu, mengarungi badai kehidupan, apalagi ketika kita merasakan satu langkah beban yang berat, seolah kita lupa akan apa yang pernah kita alami atas lawatan Tuhan sebagai manusia baru yang pernah kita rasakan. Sungguh saya merasakan sebagai manusia yang lemah, yang mudah jatuh dalam dosa. Saya telah melukai hati Tuhan. Lalu kemudian saya juga teringat ketika saya mengikuti camp pria sejati Katolik. Pada saat itu saya sungguh merasakan lawatan Tuhan. Saya kembali mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Sukacita yang sungguh indah saya rasakan pada saat itu. Tuhan sungguh hadir dan memberkati saya pada saat itu. Damai sejahtera yang sungguh saya rasakan luar biasa pada saat itu. Namun kembali setelah sekian waktu, saya kembali jatuh ke dalam dosa. Bahkan sangat mengguncang kehidupan keluarga saya pada saat itu. Ibarat berada pada titik terendah dalam hidup saya saat itu. Tapi sungguh luar biasa kasih setia Tuhan yang saya rasakan. Saya pasrah, saya tidak kuat. Di saat saya angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Dan kemurahan Tuhan saya rasakan pada saat itu ketika saya mengikuti camp Patriot Surabaya Angkatan 10. Di dalam camp modul 3 tersebut, saya kembali mendapatkan lawatan Tuhan. Saya mendapatkan damai sukacita yang sungguh luar biasa dan lebih dahsyat lagi. Bahkan cinta Tuhan nyata saya rasakan pada saat itu. Berkat Tuhan langsung saya rasakan pada saat itu. Saya kembali diterima bekerja di suatu bank. Kemudian anak saya yang pertama diterima di STAN, dan anak yang kedua diterima di sekolah seminari. Ini sungguh suatu berkat yang luar biasa, nyata. Semua masalah hidup saya, beban hidup saya saat itu, Tuhan sendiri yang menyelesaikan dengan caranya yang misterius. Sungguh Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, sumber harapan hidup. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau sekali lagi menyapa kami dengan sabda-Mu. Dengan kerahiman-Mu dan belas kasih-Mu, tak henti-hentinya Engkau mencintai kami, menyertai kami selalu. Bapa, kami mau lebih taat dalam mensyukuri anugerah-Mu dalam perbuatan yang menyukakan-Mu. Bantulah kami untuk merenungkan sabda-Mu menurut teladan Santo Hieronymus. Semoga kami dengan penuh sukacita mempersembahkan kurban keselamatan kehadirat-Mu yang mulia dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis semua. Salam sukacita.